Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Cahya Putri Livia dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi teologi dengan topik Zuhud dan Gaya Hidup Minimalis. Dari topik tersebut, saya akan membahas beberapa hal, diantaranya adalah pengertian zuhud, gaya hidup minimalis, dasar-dasar zuhud, macam-macam zuhud, tingkatan-tingkatan zuhud, dan perilaku zuhud. Yang pertama yaitu pengertian zuhud. Dari kitab Minhajul Qasidin oleh Ibnu Jauzi, az-zuhud merupakan ungkapan tentang pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain yang lebih baik darinya. Sufyan as-Sauri dan beberapa ulama salaf menyatakan, sesungguhnya zuhud ialah perbuatan hati yang dilakukan sesuai dengan keridhaan Allah dan menutup sikap panjang angan-angan. Sebagai seorang sufi, Sufyan as-Sauri sangat tekun menjalankan kehidupan zuhud. Sikap zuhudnya terlukis dalam kerendahan hatinya dan ketidakpeduliannya terhadap kemewahan duniawi. Selain itu, Imam Ahmad pernah ditanyai mengenai zuhud. Kemudian beliau menjawab, apabila hartanya bertambah dan ia tidak bahagia, dan jika berkurang atau habis, ia tidak akan bersedih, berarti ia zuhud. Selanjutnya yaitu gaya hidup minimalis. Jika kita tarik ke belakang, justru negara-negara baratlah yang mempopulerkan gaya hidup yang seharusnya dijalani semua orang. Minimalis awalnya berfokus pada sebuah desain interior dan arsitektur pada awal abad ke-20. Van der Rohe di masa pasca Perang Dunia I merupakan salah satu arsitek terkemuka pertama yang mempopulerkan prinsip-prinsip desain minimalis. Tren ini terus berlanjut dalam berbagai bidang baik dalam seni melukis, fashion, dan musik fokus pada kesederhanaan. Kesederhanaan juga dicontohkan dalam rumah tradisional Jepang. Berusaha hanya menambahkan yang perlu dan menyingkirkan yang tidak perlu menjadi kunci masyarakat Jepang dalam menjalani budaya Zen dan kesederhanaan. Selain itu, sedikitnya barang dalam rumah mereka membantu mereka selamat dari gempa yang sering terjadi di Jepang. Meskipun mereka memiliki budget lebih untuk membeli apapun yang mereka mau, namun pola pikir mereka yang lebih maju mampu meluruskan segalanya. Sekalipun di negara Indonesia sudah terlanjur membudaya sebagai negara konsumtif, setidaknya kita punya Islam yang lebih dulu mengajarkan kesederhanaan, pentingnya kebutuhan, dan kecukupan. Perlu kita ingat, setiap barang, apapun yang kita miliki juga akan dihisap di akhirat kelak. Beban tanggung jawab yang berat bisa jadi kita terima di saat kita tidak mampu menjawab atas dasar kepentingan apa kita menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Selanjutnya yaitu dasar-dasar zuhud. Allah Subhanahu wa taala telah melarang sikap berlebihan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Dan juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Kemudian macam-macam zuhud menurut Ibnu Qayyim. Di antaranya yaitu zuhud dalam hal yang haram, yang hukumnya fardu ain. Zuhud ini maksudnya adalah kita meninggalkan hal-hal haram dan hanya mengerjakan yang halal saja. Kemudian zuhud dalam hal yang subhat. Apabila subhat itu lebih kuat, lebih dicondongkan kepada hukum wajib. Jika lemah, maka dicondongkan kepada hukum sunnah. Kemudian zuhud dalam hal yang berlebihan, yaitu zuhud terhadap hal-hal yang tidak dibutuhkan berupa perkataan, pertemuan, zuhud terhadap diri sendiri sehingga dia menganggap diri sendiri hina terhadap Allah,
dan sebagainya. Kemudian zuhud yang menghimpun semua itu, yaitu zuhud dalam perkara selain Allah. Barang siapa yang menjual dunia dengan akhirat, berarti ia zuhud terhadap dunia, dan barang siapa yang menjual akhirat dengan dunia, berarti ia zuhud terhadap akhirat. Selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan zuhud. Yang pertama, mutazahid, yaitu orang yang berusaha zuhud. Seseorang yang zuhud terhadap dunia, meskipun dia menginginkan dan hatinya condong kepadanya, dia menahan dan memerangi perasaan tersebut. Inilah yang dinamakan mutazahid atau orang yang berusaha zuhud. Yang kedua, yaitu seperti seseorang yang meninggalkan keuntungan 1 dirham demi 2 dirham. Mereka itu adalah orang yang meninggalkan dunia dengan kemauan sendiri atau tanpa berperang dengan perasaan cinta dunia, karena dunia dianggapnya lebih hina dibandingkan dengan sesuatu yang ia inginkan. Ia zuhud terhadap dunia karena melihat akhirat sebagai seorang yang meninggalkan keuntungan 1 dirham demi memperoleh yang 2 dirham. Ketiga, yaitu seperti orang yang meninggalkan tembikar untuk mendapatkan mutiara. Mereka itu adalah orang yang zuhud atau meninggalkan dunia atas kemauan pilihannya sendiri, dan ia tidak menganggap dirinya telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Dia ialah seperti orang yang meninggalkan tembikar untuk mendapatkan mutiara. Selanjutnya yaitu perilaku zuhud. Nabi Muhammad SAW membuat perbandingan antara dunia dengan akhirat, antara lain dinyatakan bahwa perbandingan antara keduanya bagaikan seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan, maka dunia bagaikan air yang melekat pada jari-jarinya tersebut. Namun, beliau tidak menganjurkan untuk meninggalkan dunia sekali, karena yang disebut zuhud bukan berarti menghalalkan yang haram dan meremehkan harta. Akan tetapi, zuhud mempunyai arti tebalnya kepercayaan kepada Allah daripada apa yang telah ada di tangannya. Apabila kita memperoleh syariat Islam, maka di antaranya pengertian zuhud yang membenci dunia, tidak melakukan apapun di dunia, atau bahkan menjauhi dunia itu ada yang tidak tepat. Islam tidak mengharuskan manusia menolak kesenangan sama sekali dan tidak mengharuskan hidup menderita. Apabila nikmat tersebut diberikan Allah, maka hendaklah kita terima dengan segala kesyukuran, tidak rakus dan tidak meremehkannya. Nikmat-nikmat Allah hendaklah kita terima dengan mengarahkannya kepada taqarrub. Kehidupan dunia mempunyai nilai khas yang patut disyukuri dan bagai ladang mempersiapkan bekal untuk alam baqa. Apabila harta tidak ada, maka seseorang harus qanaah, dan apabila harta ada, maka dia harus mengutamakan orang lain, bersikap dermawan, dan menjauhkan diri dari kebahilan. Rasulullah SAW bersabda, kedermawanan merupakan satu pohon di antara pohon-pohon surga yang dahannya menjulur ke bumi. Barang siapa yang mengambil satu dahan darinya, maka itu akan menuntunnya menuju surga. Dalam hubungan ini, Rasulullah SAW bersabda, zuhud di dunia tidak dengan mengharamkan yang halal dan tidak membuang harta. Namun, zuhud di dunia ialah bahwa engkau lebih percaya kepada apa yang ada di pegangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Dan apabila engkau kena bahaya dunia, engkau lebih senang dia kekal kepadamu supaya engkau dapat ganjarannya. Kehidupan zuhud yang ditunjukkan Rasulullah SAW bukanlah manifestasi daripada kemalasan dan pengangguran. Beliau rajin bekerja, namun pekerjaan tersebut tidak dinikmatinya sendiri, melainkan hanya diambil seperlunya saja dan selainnya didistribusikan bagi kepentingan umat. Sesuai dengan prinsip beliau, andaikan saya mempunyai emas sebesar Uhud, niscaya saya lebih senang kalau emas itu tidak lebih dari 3 hari di tangan saya, kecuali jika saya meninggalkan sisa untuk membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Muslim, Nabi pernah dikemukakan pula bahwa Nabi Zakaria alaihissalam dalam pekerjaannya menjadi tukang kayu. Dalam keterangan ini menjelaskan bahwa perilaku zuhud itu tidak melepaskan diri dari pekerjaan dan kesibukan berusaha. Bahwasannya kerajinan orang-orang yang zuhud itu kerja untuk menikmati sendiri seperti orang-orang
Bahwasanya kerajinan orang-orang yang zuhud itu bekerja bukan untuk menikmati sendiri seperti orang-orang kapitalis dan individualis, bukan dimotivasi oleh sifat rakus dan tamak kepada harta benda. Kerajinan yang dikehendaki dalam zuhud dan berproduksi semaksimal mungkin ialah untuk memenuhi kebutuhan primer dan sarana amal soleh untuk bertakarub kepada Allah. Mencari dunia dengan penuh semangat diperbolehkan, namun dengan pengecualian yakni dimanfaatkan untuk takarub kepada Allah sehingga harta yang diperoleh untuk membantu dan menyenangkan orang lain karena harta bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Sebagaimana ahli hikmah mengatakan, kurangilah kesenanganmu dengan dunia supaya berkurang juga kedukaanmu dengan dunia. Imam Hambali menyebutkan ada 3 tahapan zuhud. Yang pertama, meninggalkan yang haram, yaitu zuhudnya orang awam. Kedua, meninggalkan hal-hal yang berlebihan dalam perkara halal, yaitu zuhudnya orang hawas atau istimewa. Dan yang ketiga, meninggalkan apa saja yang memalingkan diri dari Allah, yaitu zuhudnya orang arif. Ada 3 ciri untuk mengukur kezuhudan. Yang pertama, tidak merasa gembira dengan kepemilikan dan tidak merasa sedih dengan kehilangan. Yang kedua, memandang sesama antara orang yang memujinya dengan orang yang mencelanya. Dan yang ketiga, kerinduan hanya kepada Allah dan yang mendominasi hatinya ialah ketaatan. Dari pembahasan zuhud dan gaya hidup minimalis kali ini, kesimpulan yang dapat diambil yaitu, pada dasarnya cara hidup sesuai dengan garis agama, itulah yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yakni kehidupan yang ditegakkan di atas prinsip-prinsip iman, takwa, dan warok, rajin bekerja, tidak rakus dan tidak tamak, suka berderma, dan penuh kesibukan mempersiapkan bekal akhirat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.